Yang di samping kanan, yang di belakang ibu ini hammam, kamar mandi. Sekarang jadi kamar mandi, dulu adalah rumahnya Abu Lahab. Padahal dekat dengan Ka'bah, harusnya lebih dekat dengan hidayah. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kan nggak bisa. Betul ya? Maka itu yang sering kita dengar, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Ya Bu? Rumah yang di dalamnya penuh dengan Al-Quran tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Ya, kayaknya enak tuh kok. Tinggal di Mekah berarti bisa sholat terus ke Ka'bah. Belum tentu. Betul ya? Belum tentu gitu. Yang hotelnya lebih dekat dengan Ka'bah aja, Tower Zamzam, belum tentu sholatnya di Masjidil Haram. Bisa jadi sholatnya di kamar. Ya, kalau kita suuzon gitu ya. Hah? Tinggal di hotel, sholatnya di hotel. Itu mah kita cuma contoh doang ya gitu. Rupanya contohnya bener gitu. Ya gitu. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Rumah yang kaya raya, melimpah harta, belum tentu haji dan umroh. Ya, harta yang melimpah belum tentu sedekah. Betul kan? Lebih banyak sedekah ke mall lebih daripada zakat mal, mendingan zakat mall, begitu lagi kira. Ya, karena itu ini menjadi satu keistimewaan bahwa iman itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Betul ya? Coba kalau kita lihat gunung yang besar, yang tinggi, yang batu ini mengisyaratkan bahwa betapa orang-orang Arab itu hatinya dulu batu. Iya, hatinya batu. Mereka datang kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau Nabi, mana coba keistimewaannya? Nabi terdiam. Betul aku Rasul, utusan Allah. Kan Nabi nggak pernah berdusta dalam hidupnya. Betul ya? Julukannya adalah Al-Amin. Sampai beliau mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan sebagainya. Dari beberapa suku dan kampung itu dikumpulkan, dan Nabi berdiri pada gundukan tanah dan mengatakan, apakah jika aku katakan di belakang gunung ini ada harimau, ada singa besar, apakah engkau percaya? Mereka mengatakan, na'am, amantu bi. Aku percaya pada engkau. Lam arok kadziban. Saya tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Betul ya? Tidak mendapatkan Nabi berdusta. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana kalau aku katakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya Abu Lahab marah, dia mengatakan, alihadza jama'atana. Gitu. Tabban laka alihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami seperti ini hanya karena untuk pengakuan bahwa engkau adalah utusan Tuhan gitu. Ayo bubar gitu. Coba bayangkan itu di depan jamaah yang banyak, di depan masyarakat yang banyak, direndahkan oleh keluarga sendiri. Ibu bisa bayangkan. Kita punya saudara, tiba-tiba saudara kita merendahkan kita di muka umum. Betapa malunya. Itulah Nabi. Nabi itu apa Bu ya? Ujiannya sangat berat sekali. Hinaan, cacian, makian dari keluarga besarnya sangat banyak. Nggak pernah berhenti. Betul ya? Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Surat apa, Bu? Surah Al-Qur'an. Ingat itu, surah Al-Qur'an. Daripada pusing mikirnya ini. Iya. Ya. Apakah engkau mengira engkau semudah itu masuk surga? Kalau bahasa Betawinya emang gampang masuk surga gitu. Sedangkan belum ada ujian dariku, kata Allah, al-ba'sa darra wa zulzilu. Ba'sa itu Bu ujian yang ringan. Tahu nggak ujian ringan, Bu? Hah? Mau pengajian ngeliat cuaca dulu, kayaknya hujan nih. Kayaknya hujan. Itu namanya ba'sa. Belum hujan udah ngancem gak hadir. Pernah begitu kira-kira? Iya. Atau mikir kira-kira apa ya? Aduh malas banget pengajian nih. Malas banget nih liko upa pengajian halako ya Allah, malas banget ya Allah gitu.
Apa kira-kira? Bilang sakit, kemarin ketemu, betul ya? Bilang keluar kota, tadi update status, betul ya? Apa kira? Bocah yang 4 tahun dipegang, sini sayang, dipegang coba. Sakit nggak sayang? Panas nggak? Panas nggak? Kayaknya rada panas ya? Panas nggak? Kayaknya pernah begitu ya? Gitu. Baru WA gitu. Mohon maaf Ustazah, mohon maaf Ustazah, mohon maaf Ustaz, anak rupanya pengen sakit. Gitu tuh. Nah, itu kan alasan. Maka di mana ada kemauan, di sana ada jalan, betul ya? Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di mana tidak ada kemauan pasti banyak alasan, betul kan? Alasan itu kata dasarnya alas. Alasan berarti dasarnya banyak banget itu. Betul ya? Paham Bu ya? Itu namanya baksun. Apa Bu? Baksun. Maka kalau orang alam kena kerikil kecil atau kena debu pakaiannya, ditanya sama temannya, kenapa ente? Jawabannya apa? Labasa. Labasa tuh nggak apa-apa. Jadi bahasa Betawi labas, gitu ya. Labas. Labasa nggak apa-apa. Baksun itu adalah gangguan-gangguan kecil. Tapi gangguan kecil Nabi itu luar biasa. Cacian, makian, hinaan. Nabi dihina apa Bu? Ada yang tahu hinaan kepada Nabi? Orang gila, tukang sihir. Apa lagi Bu? Nah, pembohong, kadzabun, asatirul awwalin, innaka lamajnun. Engkau gila. Saya nanya sama Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Kita pernah nggak Bu dicaci maki oleh teman kita? Habis ngaji, ya gila gitu. Pernah nggak? Pernah nggak Bu? Nggak pernah kita. Nggak pernah kita. Kita nggak sampai seperti itu. Betul ya? Ya Allah, kita kebalikannya tuh. Pulang dari taklim, jia, ustazah baru pulang, gitu ya. Cie-cie gitu. Apa kita bilang, gue terakhir pengajian, terakhir gue tobat pengajian, begitu tuh. Malah kebalikannya tuh. Dibilang tuh, jia tumben, udah tuh. Tumben jilbabnya lebar, buka lagi begitu. Kan ada emak-emak yang orang Bekasi yang di Somalia begitu, Bu. Gitu. Ya artinya baru dapat teguran sentuhan kecil, teguran ujian kecil dia sudah goyang hatinya. Jadi baksun itu ujian kecil. Dorro ujian menengah. Ujian menengah. Apa ujian menengah itu? Sakit. Ya, yang tadi malam kram itu menengah itu, Bu, belum berat itu. Ya, yang baru duduk, bener lagi ya, baru duduk gitu tuh. Itu baru menengah itu. Namanya dorro. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Ujian yang mendera tubuh. Surat Al-Anbiya itu. Surat Al-Anbiya pada ayat 73 sampai 80. Sebelah kanan pojok atas sampai pojok bawah. Itu aja yang hafal kita Maya. Gitu. Ibu bawa juga bisa tuh ya, Quran pojok kanan lemari atas gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Jadi Quran yang di lemari atas itu. Jadi itu Nabi Ayub alaihissalam yang didera ujian fisik, penyakit. Dorro namanya. Apa Bu? Dorro. Dorro itu ujian fisik. Pertanyaannya, kita sudah pernah ujian fisik? Pernah ujian fisik. Sakit, demam. Begitu ya. Nabi di rumahnya menjelang kematian di mana di Madinah ya, menjelang kematiannya. Panas tinggi, Umar bin Khattab memegang selimutnya double 2. Selimutnya 2 gitu. Ketika memegang tangan Umar ke dadanya, tiba-tiba Umar langsung mengangkat tangannya. Dan Umar menanyakan, "Mahadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasul? Kata Rasulullah, "Hadza huma." Ini adalah demam tinggi. Kok panas sekali? Iya. Panas dan penyakit diriku, panasku 2 kali lipat dibandingkan panas umatku. Berarti paling tingginya kita berapa derajat, Ibu? 340. 2 kalinya berarti 80. Itulah Rasulullah SAW. Baksa wadorro. Begitu ya. Baru yang ketiga, wazulzilu. Digoncangkan tuh ekonominya. Maka Nabi diintimidasi, Bu. Sahabat-sahabatnya dikumpulkan di depan, lewat Rasul dengan para sahabat. Sumayyah, yang kemarin kita ceritakan. Sumayyah dipanggang. Bilal bin Robah. Siapa lagi, Bu? Ammar bin Yasir. Bahkan Yasir pun harus
merasakan deraan yang hebat luar biasa, Ibu. Ya. Jadi betul-betul boykot ekonomi. Jangan berhubungan dengan Muhammad dan keluarganya. Ditutup tuh, diblokade ekonominya. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat 3 hari lebih tidak makan apa-apa. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita merasakan sampai wazulzilu? Kita, Bu, kebanyakan ujian itu hanya bersifat ujian pribadi. Betul ya? Ujian pribadi. Sebutlah namanya penyakit kanker, ya, penyakit tumor, gitu. Tapi ada pula yang menggoncang keluarga. Apa itu? Suami punya hutang di perusahaan. Betul ya? Iya. Sampai angkanya 500 juta disebutkan gitu. Ya, sebutnya. Contoh doang, contoh ini ya gitu. Wazulzilu, digoncangkan segoncang-goncangnya. Maka punten, apa yang menguatkan kita mendapatkan ujian? Nah, ini nih, ya. Langsung fokus. 4 yang menjadikan kita ringan menghadapi ujian. Yang pertama adalah meyakini bahwa ujian itu Allah sudah ngukur kemampuan menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita ingin merasakan ringan ujian itu, yakini bahwa Allah sudah mengukur kemampuan kita menghadapi ujian. Betul ya? Seorang ibu datang ke rumah ustadz, suami saya meninggal dunia, anak saya 5, kontrakan saya habis, cicilannya 5 bulan belum selesai, kemudian saya punya penyakit tumor, anak saya ada beberapa penyakit, Ustaz. Apa kata sang Ustaz? Alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Sang ibu mengatakan, lah kan saya punya ujian begini, kenapa Ustaz mengatakan alhamdulillah? Iya Ibu, istri saya belum tentu bisa menghadapi yang berat seperti Ibu. Berarti Allah sudah mengukur kemampuan Ibu menghadapinya. Betul ya? Ujian anak SD nggak mungkin mendapatkan soal-soal ujian anak SMA. Pernah nggak Bu kira? Ya, Ibu ya Bunaya semua. Pernah nggak Bu? Anak SD mendapatkan soal-soal ujian anak SMA. Ujian matematika, tangen kotangen, sinus kosinus. Ya, sinus, ya Allah, nama penyakit jadi nama matematika gitu ya. Pernah dengar ya? Nggak mungkin kalau kita mendapatkan anak kita mendapatkan soal ujian yang berat, kita marah. Ini apa-apa nih Pak Guru? Soal anak SMA diberikan kepada anak saya. Betul ya? Berarti gurunya zalim. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah ngukur kemampuan kita menghadapi ujian itu. Betul ya? Yang sai ngeluh baik gitu ya, lama banget ya. Udah berapa? Baru sekali udah berapa gitu. Ini berarti imannya tipis. Iya, itu imannya iman tisu, tapi iman tisu tipis banget. Ditiup terbang gitu. Harusnya setelah selesai kemarin itu langsung kita ngomong, malam umroh lagi gitu. Ya, bisa nggak kira Bu? Ya, insya Allah. Jadi, agar kita dengan menghadapi ujian, yang pertama tadi Bu, meyakini bahwa Allah telah mengukur kemampuan kita menghadapi ujian. Yang kedua, Bu, Bapak Ibu yang dari Allah, agar kita ringan menghadapi ujian adalah rojaul ajri minallah. Berharaplah dari ujian itu pahala. Betul, Bu? Iya, makanya kenapa hotel kita rada nanjak, tanjakan cinta. Kata Allah supaya ada pahala. Ya. Ibu sengaja nggak dikasih tower Zam-Zam, pahala dikit, gitu tuh kata Allah. Betul. Iya. Iya, mendingan yang ada pahalanya. Coba Ibu kalau di tower Zam-Zam itu, terkadang mau ke sini mager, tempatnya udah enak. Betul Bu? Udah nyaman. Ya, sekamar cuma 2 orang. Ibu sekamar umpek kan itu. Ada yang koper di atas ranjang, betul ya. Ada jemuran di dalam kamar mandi, ya. Sama kita juga begitu, ya. Ya Allah. Ada yang ke karpet sendalnya dicopot, gitu kan takut. Ada yang keluar lift langsung lepas sendal ngelihat karpet.
Ada ya gitu ya. Ada. Orang saya ngelihat gitu lepas sendal. Rajin amat lepas sendal itu. Ada yang selonjoran depan kamarnya begini aja tuh. Nunggu temannya datang. Iya, kabar 7505 nih. Orang yang makan di bawah enak banget makan di bawah. Ya Bu ya. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Kita meyakini bahwa Allah telah mengukur kemampuan kita menghadapi ujian. Yang kedua, berharap pahala. Ma min muslimin yusibu maradun wa ta'bun hatta syauka yushakuha al-muslim. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah, mendapatkan penyakitnya, lelah letihnya, maka itu akan menjadi penggugur dosa sampai pun duri yang tertusuk kakinya. Maka ibu tadi yang tawaf sa'i kena kerikil kecil, ya, kepleset sedikit ada sesuatu, udah nikmati semuanya. Ya. Satu duri saja menjadi penggugur dosa. Apalagi diimpus 3 hari. Wow, nempel terus tuh. Mantep banget. Makanya kalau diimpus lamain dikit. Ya. Kenapa? Itu gugur dosanya banyak itu. Betul Pak ya? Ya, lelah letih kita di jalan berapa langkah itu dihitung oleh Allah. Ibu ke masjid pengajian naik motor, dihitung nggak pahala ibu? Dijawab dihitung nggak Bu? Dihitung. Tetap hitungannya adalah pahala. Rodanya berputar, bensinnya keluar, dihitung. Cuman masalahnya yang nebeng itu di masalah itu tuh. Ya Allah. Ada orang pas keluar motor saya hilang, vario merah, Ustadz tolong Ustadz carikan. Ya bilang sama DKM, di DKM, Masya Allah. Ada satpam, muter satpam keliling perumahan itu. Pas sampai rumah lah, ada motornya, dia lupa dia nggak bawa motor Bu. Gitu. Karena dia nebeng gitu. Gitu. Baik gitu. Ada yang nyari HP di kamarnya, pakai senter HP, mana HP saya? Mana HP? Lah itu kan HP dia itu. Coba. Dia nyari HP pakai senter gitu. Senter HP, buat mana gitu. Gitu. Bawa yuk kerasa itu. Apa itu? Gitu ya. Jadi yang kedua ini yang menjadi kita semangat. Ayo banyak pahala. Betul ya? Banyak pahala. Tawafnya 7, yang lantai atas, yang jauh, udah nikmati bahwa ini adalah pahala. Setiap langkah itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah adalah pahala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dari Allah, agar kita ringan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala adalah roja'u, apa namanya? Yang ketiga, sampai lupa dah tuh. Gara-gara dompet itu ya. Gitu. Oh, HP gitu. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati, agar kita ringan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, melihat yang lebih berat penderitaannya dibandingkan kita. Betul ya? Mana Pak Rusdi itu? Pak Rusdi saya ajak tawaf di atas. Ayo Rus, gimana? Aduh gimana ya? Oh enggak? Ah coba gitu. Nggak taunya kita tanya, gimana? Baru 1 putaran, lanjut. Kenapa? Ada yang ngesot gitu tuh. Ada nggak yang ngesot? Ada yang ngesot itu, Masya Allah. Jadi semangat kita. Mohon maaf. Ada yang kecil tuh, cacat bapak-bapak. Itulah. Yang langkahnya kita selangkah, dia 3 langkah. Karena kecil kakinya. Ya Allah, Rusdi bilang, semangat gitu. Ada kalanya kita seringkali kita harus melihat yang di bawah kita agar kita banyak syukurnya, Bu. Betul nggak? Banyak syukurnya. Halo Bu, masih hidup nih? Punten Ibu, kalau saya ngasih uang nih, mohon maaf ya. Yang belakang saya kasih uang, maaf. Ibu saya kasih uang 1 orang 100 real. Ya. Enggak kira. Ini jawab pertanyaannya, seneng nggak kira-kira Bu? Enggak dijawab, seneng nggak kira-kira? Seneng ya? Kenapa Ibu nggak jawab belakang tuh?
Seneng nggak kira? Senang ya. Ya, ini kan luar biasa. Baru andai kata udah seneng. Iya kan? Andai kata 100 real satu orang, seneng nggak? Nah, ibu punten, ini yang bawa bapak saya kasih nih 300 real per orangnya. Apa perasaan ibu kira? Kesel. Normalnya kesel, betul kan? Kok 300 sih? Kan sama-sama. Kok dia sama 300? Bu, punten, kan tadi ibu bilang dapat 100 senang. Dapat mereka 300, ibu kesel. Kenapa coba? Kenapa Anda kesel, Anda mumet, Anda benci, Anda empet, betul ya? Kenapa? Karena Anda lebih banyak melihat nikmat yang datang kepada orang lain ketimbang nikmat yang datang kepada kita. Yang sering menjadikan kita sering kecewa hidup itu, Bu, karena kita sering kepo urusan orang. Tulis di WA. Betul ya? Iya. Iya, yang menjadikan kita sering kecewa dalam hidup kenapa? Karena sering kepo urusan orang. Sering banyak melihat nikmat yang datang kepada orang lain. Betul kan? Pengajian teman-temannya, ibu-ibu lihat tasnya yang mahal-mahal, ada yang lihat tasnya yang lebih mahal, sakit mah. Astagfirullah. Kalau tasnya branded, ya Allah, 50 jutaan kayak Allah. Ya Allah, mereknya Panasonic, ya Allah. Lah Panasonic mah kipas angin, on, ya Allah. Sampai bilang on itu ya. Gitu. Ah? Iya. Makanya saya mah nggak terpesona ibu pakai cincin apa aja mah, kita mah nggak terpesona. Ada kalanya cincinnya hadiah ciki ibu. Gitu. Iya kan, hadiah ciki. Yang gelang banyak itu pas ngelihat kita yang satu real itu kan, oh nggak jauh beda, betul kan ya? Iya. Satu real. Maka udahlah, nggak usah banyak melihat ke atas ibu. Ya, nggak usah melihat ke tower Zam-Zam, nggak usah. Nikmati hidup yang ada, betul kan? Iya, belum tentu mereka sebahagia kita saat ngobrol, saat rame, betul kan? Iya, ada pengajian di mana jarang, nggak pernah ada Bu pengajian depan lift, nggak ada itu, gitu. Iya, pasti banyak masih komentar, kok di depan lift ya, gitu. Kan biasa diusir, kenapa diusir? Liftnya mati, gitu. Dia nggak tahu aja penderitaan kita, betul ya? Ya, apa kira-kira tadi Bu, yang ringan menghadapi ujian? Apa nih? Yakin bahwa Allah telah mengukur kemampuan kita menghadapi ujian. Punten ibu yang sekarang punya penyakit berat, udah yakin aja. Allah udah mengukur kemampuan kita. Ibu yang anaknya sekarang bader, susah diatur, ada yang nakal, mohon maaf, ya Allah udah ukur bahwa ibu kuat menghadapinya. Kita semua kuat. Bapak yang sekarang pendapatannya nggak banyak, nggak dapat pendapatannya nggak besar-besar, ya udah nikmati. Ibu juga kudu qanaah. Suami ngasih gaji sama ibu cuma 50 juta, udah terima apa Bu? Betul ya? Amin ya robbal. Kan ini kan dekat Ka'bah, diijabah ibu. Nah kalau diijabah, saya yakin kalau ibu pas diijabah, ibu nggak kuat nerimanya, Allah banyak amat gitu. Langsung bingung. Makanya kenapa suaminya gaji nggak banyak? Karena ibu sering apa namanya itu? Sering hilap itu. Kalau uang banyak, lebih banyak keluar rumah dibandingkan di dalam rumah. Betul ya? Lah nggak banyak aja sering ngeliat muter-muter tempat itu, apa nama ibu? Warung, toko-toko emas, walaupun nggak punya uang, ngeliat tuh. Bahasa survei. Yang kedua, apa tadi Bu? Pahala. Yang ketiga, banyak melihat yang lebih berat ujiannya. Betul ya? Saya dulu ibu, bapak naik motor di pertigaan Cibitung mau ke Tambun sama istri dengan 4 anak dulu. Supra. Ya Allah, sampai double. Sampai mohon maaf, uminya sampai belakang gitu. Di ujung banget ibu. Sampai Noel, abi malu diliatin orang. Padahal orang pada ngeliat gitu tuh. Gitu. Lah kan kita malu diliatin, istri malu gitu. Saya emang enggak, biasa aja gitu ya. Istri Noel pulang malu diliatin orang banyak gitu. Kita biar nggak apa-apa kalau orang ngeliat ini gitu ya. Nggak taunya tiba-tiba
Istri bilang, Bi, lanjutkan. Lanjut. Kok lanjut tuh, rupanya ada Vespa 5 anak, Bu, gini. Udah Vespa lama, 5 anak. Ini kita 4 anak, Masya Allah. Maka sering-sering banyak melihat yang lebih rendah di bawah kita. Betul ya? Maka Bapak sering bawa istri ke kuburan itu ya. Iya, ngelihat bahwa ada yang meninggal dunia, kita masih hidup gitu maksudnya. Maksudnya apa sih, nggak ngerti banget dia. Gitu. Yang terakhir. Alhamdulillah. Ya Allah, terakhir ya Allah, alhamdulillah. Ini bawahnya lapar semua ini. Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah, agar kita ringan menghadapi ujian, yang keempat adalah mengambil pesan cintanya. Mengambil pesan cintanya. Dalam ujian itu ada cinta Allah, ada hikmahnya. Kenapa motor hilang? Jangan-jangan kita nggak sedekah. Kenapa mulus sariawan, Ibu? Karena mungkin mohon maaf udah minum vitamin C dan gibah mungkin ya. Kenapa kaki ini kram? Karena dulu mungkin banyak melangkah ke tempat maksiat. Maka tadi tawaf dan sa'i, Ibu katakan, ya Allah, emang kaki banyak melangkah ke tempat maksiat. Betul ya? Kenapa mata Ibu rada sakit, bengkak? Karena Ibu sering nyuruh suami makan pakai mata gitu ya. Nah, sarapan gitu. Pernah nggak gitu, Pak? Pernah nggak, Pak? Pernah nggak, Pak? Iya. Jadi ada pesan cintanya. Ada seorang ibu dari Banten datang ke Pulau Gadung, anaknya sudah sukses, Bu. Nginap di sana 1 hari. Besoknya anaknya mengatakan, anak itu seorang GM perusahaan, manajer perusahaan bapak. Anaknya mengatakan, udah Ibu, saya antar ya pulang ke Banten. Loh, saya masih betah di sini. Udah nggak apa-apa, pulang aja, nggak enak nih gitu. Istri saya nanti takut ada kemana-mana. Nggak apa-apa, mama di sini. Kekeh anaknya ngantarkan ibunya ke mana, Bu? Ke Banten. Tapi pakai bis gitu. Pakai bis, padahal punya mobil baru dia, Bu. Ya sudahlah, ibunya nerima aja. Istrinya sudah menyiapkan uang, Ibu. Kisaran maaf 3,5 juta untuk mertuanya. Kata si suami, jangan segitu. Udah, sini 500 aja. Loh, Bapak dapat gaji tambahan, dapat bonus banyak, tahun ini melimpah di kita. Kasihlah ibu kamu itu loh. Iya, tapi saya tahu ibu saya, udahlah, gampang itu. Ibu kamu kemarin sakit 3 bulan, kita nggak jenguk. Si bapak mengatakan, yang tahu ibu saya adalah saya. Udah, kamu diam. Gitu. Maka si ibu diantar ke Pulau Gadung, naik bis, dikasihlah amplop gitu. 5.000, Bu. Ya pakai amplop, walaupun yang namanya mama nggak pernah ngelihat isinya kan gitu ya. Nggak pernah ngelihat amplop, yang penting kan isinya, mama mah gitu. Ya gitu. Gitu. Nah, rupanya ya berangkatlah itu. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, setelah si ibu naik bis dan berjalanlah bis itu, kemudian si bapak dengan istrinya naik mobil baru yang baru dia beli, masuk tol, Bu. Ada truk nabrak mobilnya, jeger aja, penyok tuh mobilnya, Bu. Ibu tahu, Bu, masuk bengkel, harganya berapa, Bu, biayanya? 3,5 juta. Coba, Masya Allah. Apa kata istrinya? Bapak tahu, ayah tahu. Kenapa 3,5 juta? Coba kalau dikasih sama ibu, nggak mungkin dapat musibah ini. Setiap yang Allah berikan kepada kita adalah ada pesan cintanya. Betul ya? Ada pesan cintanya, Bu. Ya, Allah tuh sangat sayang sama kita. Jadi, namanya teguran, Ibu. Allah berikan kesulitan sama kita tuh untuk kita lebih dekat dengan Allah. Ya, kesulitan itu ada 4. No, tambah lagi nih. Kata terakhir tadi ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Ini 4 yang terakhir nih berarti ya. Gitu. Jadi kesulitan itu ada 4, Bu. Yang pertama, kesulitan Allah berikan bagi orang yang beriman, beramal soleh. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu kesulitan yang pertama, namanya ujian. Apa, Bu? Ujian.
Artinya kalau kita beriman beramal soleh, ada penyakit berat, itu Allah hendak gugurkan dosa. Allah hendak berikan pahala. Allah akan ngangkat derajat kita. Jadi kalau kita beriman beramal soleh, dapat kesulitan namanya ujian. Dapat pahala, gugur dosa, gitu. Yang kedua, Allah beri kesulitan yang kedua, Allah berikan untuk orang yang beriman beramal soleh, tapi dia punya dosa. Dia ada maksiat. Namanya musibah. Apa, Bu? Musibah. Namanya pada surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang datang kepada engkau tersebab ulahmu. Begitu ya. Kenapa Bekasi banjir? Jangan salahkan Allah turunkan hujan. Salahkan pengembang, Bu. Betul kan? Salahkan tuh sawah-sawah resapan air jadikan apartemen. Siapa yang salah kira-kira? Bukan salah Allah turunkan hujan, Bu. Betul ya? Iya, kita disuruh hidup sehat. Kita mohon maaf. Ya, minum yang haram-haram. Jadilah penyakit. Betul ya? Malam untuk istirahat. Ibu ngemil jam 12 malam. Ya Allah. Ngemil makanan yang tadi pagi, Ibu. Yang diambil. Roti, telur, gitu. Alasannya jangan mubazir. Jam 1 makan. Akhirnya bangun berat badannya. Tuh, ibu-ibu yang MIPA umroh yang dulu, bukannya sekarang ini dia. Gitu. Jadi ini yang pertama namanya ujian, yang kedua namanya musibah. Musibah ini adalah teguran. Teguran, peringatan. Ada yang ditegur oleh Allah. Ditegur itu namanya sayang, Bu. Betul ya? Nah, sayang kenapa nggak sholat? Tuh kan, kamu kecelakaan, kaki kamu sampai ke keseleo itu kan kenapa? Mungkin ini bisa jadi kamu nggak sholat. Ditegur kan, betul ya? Kita menegur anak yang nggak sholat. Kita menegur, apa tuh? Anak yang tidak patuh sama orang tuanya. Teguran dan peringatan, maka Allah berikan musibah. Nah, yang ketiga ini, Bu. Teguran dan peringatan tidak diindahkan. Dia tidak beriman kepada Allah, nggak banyak amal, tidak ada amal solehnya, atau tidak punya amal soleh, teguran tidak diindahkan, peringatan tidak diindahkan, maka jatuh namanya azab. Yang ketiga adalah azab. Jadi kita tahu nih, apa beda ujian, apa beda musibah, apa beda azab. Azab itu, Bu, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ya, banyak dosa, kemudian di peringatan tidak diindahkan, dapatlah bom azab. Surat As-Sajdah ayat 20. Surat apa, Bu? Ayat wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila zuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Nanti di neraka orang-orang itu akan naik ke atas, Bu. Dari neraka enggak kuat saking siksaan yang sangat luar biasa beratnya. Saat naik dipendamkan, saat naik dipendamkan. Gambaran di akhirat sudah muncul di dunia. Apa itu? Maaf, pulang dari kantor jatuh. Rupanya jantung koroner, Ibu. Jantung koronernya besar, tidak bisa di ring, harus di bypass, Ibu. Di bypass 3 bulan rehabilitasi, dirawat. Belum sampai selesai jantung koroner, datanglah gagal ginjal, Ibu. Gagal ginjal. Gagal ginjal belum tuntas, datanglah tumor di kepala Ibu. Masya Allah. Belum selesai ujian, belum selesai penyakit pertama, datang penyakit kedua, datang penyakit ketiga. Namanya apa tadi? Azab. Namanya apa, Bu? Azab. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman, kerabat, sahabat, tetangga nanya sama kita, Bu, mohon maaf ya, kemarin Ibu kan pulang umroh nih. Iya, mau nanya dong, kan Ibu sering ngaji, walaupun ngaji rada ngantuk-ngantuk dikit, gitu ya. Gitu. Ini mau nanya, nih saya dapat ujian berat banget nih. Ya, saya kena tumor, anak saya nakal, anak saya nggak sholat, anak saya kena narkoba, anak saya maaf yang perempuan hamil di luar nikah, suami saya nggak jelas kemana, suami saya selingkuh, sekarang pun terancam KPK gitu. Ini ujian saya berat banget, Ibu, gimana caranya? Ibu, Bu, Pak, tanyakan kepada dia. Mohon maaf, Ibu, bagaimana hubungan Ibu dengan Allah? Sholat Ibu, ibadah Ibu. Kalau dia mengatakan, saya udah nggak sholat selama 6 tahun. Saya udah saya sudah ninggalin pengajian. Maka Ibu berikan jawaban kepadanya. Bu, ini namanya bukan ujian, namanya azab. Azab. Gitu ya. Berani nggak, Bu, kira-kira, Bu? Berani nggak, Bu? Gua aja nggak berani, apalagi Ibu.
Ya iyalah, artinya kita udah tahu itu namanya azab gitu. Ngeri, Ibu. Kalau kita sudah nggak beriman sama Allah, ninggalin Allah, habis hidup kita. Ya, makan harta haram, Ibu. Bisnis sana sini nggak selesai, namanya azab. Itu bukan ujian. Dia punya proyek A, proyek B, proyek C, sebanyak proyeknya nggak bakal bisa kalau dia melakukan kemaksiatan yang besar. Ya, memakan harta haram, berzina, ya, dan hal-hal yang lainnya. Nah, yang terakhir ini, Bu, yang kesulitan yang pertama namanya ujian, kesulitan yang kedua namanya musibah, kesulitan yang ketiga namanya kesulitan yang keempat, kesulitan berbungkus dengan kenikmatan. Azab berbungkus dengan karunia. Namanya apa tuh? Istidraj. Surat Al-An'am 44. Surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Iya, Ibu. Seperti halnya kita nangkap tikus nggak bisa, kita kasih roti tuh. Iya, di atasnya taburin apa tuh? Kok telur? Telur mana nanti? Racun, telur bayi nih. Sarapan itu. Ya, itu keroncongan. Jam 9 tutup, jam 9 tergantung. Insya Allah jam 9 tinggal baki doang. Ya, Bu ya. Jadi ditaburi racun, maka tikus itu memakan roti, mati dia. Namanya istidraj. Ya, namanya istidraj. Ya, suaminya bilang, "Mah, ada telepon nih dapat uang 1 miliar, 1 M. Mama sini aja." Kemana? Di restoran di Jakarta. Berangkat dia. Sampai restoran ada uang 1 M, Bu. Masya Allah. OTT. Apa, Bu? OTT. Sebelumnya OTW. Betul kan? Iya, sebelum OTW lalu operasi tanggal tangan. Kan dijebak, Ibu. Namanya istidraj. Hati-hati, Bu, istidraj itu, Bu, diulur. Kenikmatan padahal dia maksiat. Ibu, punten ya. Punten ini. Mohon maaf, Ibu ya. Kemarin di Masjid Nabawi, saya nggak tahu pintu berapa, itu ada orang baca Quran gini nih. Baca Quran. Orang bisu, orang tunarungu, tunawicara, baca Quran, Ibu. Kita mulut sehat, mata ngelihat, tapi kenapa kita nggak baca Quran? Istidraj namanya. Mulut kita sehat, lidah kita sehat, kita nggak baca Quran, istidraj namanya. Betul ya? Istidraj. Masya Allah, Bu. Kaki kita sehat, nggak ke masjid, istidraj namanya. Rizki kita melimpah, tidak memberikan, tidak sedekah, infak, namanya istidraj. Hati-hati dengan istidraj, Ibu. Betul ya? Allah hancurkan hidup kita sehancur-hancur di dunia dan di akhirat akan lebih daripada itu. Baik, ini kiranya Bapak Ibu. Jadi ada apa nih? Oh, enggak terakhir ya, itu terakhir. Ya, mengambil yang terakhir apa tadi? Mengambil pesan cintanya, yang keempat. Mengambil pesan cintanya. Ada seorang ibu yang apa namanya? Yang membawa anaknya diurut, Ibu. Diurut, saya masuk saat itu rupanya anak ini tengkurap, Bu, diurut belakangnya itu ya. Saya tanya, kenapa ini, Mang? Ini kakinya, ototnya kaku semuanya gitu. Oh ya sudah, semoga sembuh. Iya Pak Kiai, ini sudah 14 tahun. Ketika dibalik, Masya Allah, emang udah remaja dia. Jadi kaku semuanya. Ya, saya nggak pernah minta sama Allah punya beginian, tapi Allah kasih. Gak apa-apa sayangnya, jadi pahala buat Umi gitu. Dia saya cebokin, saya gendong kemana-mana, saya suapin makannya karena jatuh sendiri kalau makan. Ya sayangnya, jadi nanti panggil mama ke surga ya sayangnya. Anak itu tangannya bergerak, lalu megang pipi ibunya dan mengatakan, mama nanti aku bawa ke surga. Maafin aku ngerepotin mama. Bapak Ibu yang dalam Allah, kita mendapatkan ujian anak, Pak, yang nakal, yang berat, itu cara Allah menjemput kita dengan kasih sayangnya. Kita mendapatkan pasangan hidup yang memang mungkin nyesekin hati. Itu gugur dosa-dosa kita. Kita mungkin dikasih penyakit yang terkadang belum mendapatkan mana obatnya. Betul ya? Maka minta kepada Allah menjadi penggugur dosa. Insya Allah. Semoga ini menjadi amalan kita untuk menghadap Allah. Kenapa, Bu?
Maaf ibu, punten, saya dan bapak ibu mungkin jatah hidupnya tinggal sebentar ibu. Allah lihat mungkin Desember, apa kata Allah, wahai malaikat, siapa fulanah bin fulan ini? Kapan meninggalnya? Desember, wahai Allah. Coba lihat sholatnya. Kata malaikat, ya Allah, sholatnya nggak benar ya Allah. Coba lihat ibadah-ibadah yang nggak ada ya Allah, nggak ada yang benar sholat, ibadah-ibadahnya. Kata Allah, berikan ia percepatan untuk mendapatkan surga, karena ia pernah meminta kepadaku surga. Dengan apa ya Allah? Dengan ujian. Maka datanglah penyakit tumor, datanglah penyakit kanker ibu, datanglah anak yang narkoba, datang anak yang nggak sholat. Datang kepada kita anak yang durhaka, maaf meludahi kita. Ya, datang abang kita merampas hak warisnya, sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa kata Allah? Ini ujianku untukmu, percepatan mendapatkan pahala, agar engkau mendapatkan surga Allah. Begitu ya. Ini kiranya kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita doa di tempat yang mustajab ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Engkau kumpulkan kami di tempat yang indah ini. Tempat suci-Mu ya Allah. Di pelataran rumah Nabi-Mu ya Allah. Nabi yang membimbing kami dalam jalan kebenaran. Nabi yang sabar menghadapi ujian. Nabi yang ridho dengan apapun yang Engkau putuskan untuk hamba. Ya Allah, ya Rabbana, sampaikan salawat kami kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbana, sampaikan rindu kami kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, betapa indahnya jika kami bisa melihat dan berkumpul di surgamu ya Allah dengan Rasul tercinta. Betapa bahagianya hati ini jika kami mengecup tangannya ya Allah. Betapa bahagianya hati kami jikalau mampu memeluk tubuhnya ya Allah. Walaupun diri ini betapa banyak maksiat dan dosa. Ilahana ya Rabbana, ampuni ya Allah dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan dahulu, yang menghijab kami, menghalangi kami dari cahayamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah diri yang banyak berbuat zalim. Ampuni ya Allah diri yang sering tidak sabar menghadapi anak-anak kami. Ampuni ya Allah. Ampuni diri yang sering tidak sabar menghadapi kelakuan putra-putri kami ya Allah. Kami ini bisa umroh karena doa mereka ya Allah. Anak kami di pesantren ada yang duha saat ini. Anak kami ada yang tahajud malam-malam, menghadirkan wajah umminya, menghadirkan wajah ayahnya. Sehatkan ayah ya Allah, sehatkan abi ya Allah, sehatkan umi ya Allah, mudahkan umrohnya. Bahkan rezeki ini adalah rezeki anak tercinta. Terima kasih ya Allah atas doa anak-anak kami nun jauh di sana. Diam-diam anak kami puasa Senin Kamis mendoakan ayah ibunya. Ilahana ya Allah, berikan kami buah hati yang saat kami meninggal dunia mereka mendoakan kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah anak-anak penghafal Quran yang saat di dalam surga mereka memanggil kami ya ummah, ya abtah, ayah mama, dipanggil sama Allah ke surga. Lalu anak kami memberikan mahkota di kepala ayah ibunya. Kami pun takjub, mengatakan ya Allah, lima kusina, mengapa kami mendapatkan ini ya Allah? Allah mengatakan liqiraati wa liqdumul Quran, karena anakmu rajin baca Quran. Kami ya Allah bahagia ya Allah melihat anak-anak kami membaca Quran. Maka kami pun semangat baca Quran agar ayah ibu kami mendapatkan mahkota dari tangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, muliakan ayah ibu kami ya Allah. Bahagiakan hidupnya. Maafkan kami belum sempat
menoreh senyum di wajahnya ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, yang mungkin dahulu pernah meninggalkan sholat ya Allah, yang mungkin dahulu pernah memakan harta haram ya Allah, yang mungkin dahulu ya Allah melakukan kemusyrikan. Ampuni ya Allah, berikan hidayah ke lubuk hatinya. Engkau pemilik hidayah itu ya Allah. Masa kecil kami sering merepotkan mereka, masa kanak-kanak kami sering menyusahkan mereka ya Allah. Pernah mata ini melotot di hadapan ayah, pernah tangan banting pintu di hadapan umi, bahkan dengan suara keras kami membentaknya ya Allah. Hatinya terluka sampai ibu bilang, ya Allah nak, engkau membentak ibumu lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu nak. Sakit sayang, sakit. Ilahana ya Rabbana, hamba yang duduk di pelataran Ka'bah ini ya Allah adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbana, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jangan haramkan ayah ibu kami surgamu ya Allah. Lapangkan ayah ibu kami surgamu ya Allah. Lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.